Kita akan membahas rangkuman debat perdana calon presiden tahun 2024 yang baru saja berlangsung. Hari Selasa kemarin, ketiga calon presiden tahun 2024 telah beradu gagasan dalam debat perdana. Namun, sejumlah pakar menilai masih banyak isu krusial yang tak tersentuh, seperti bidang hukum, HAM, pemberantasan korupsi, dan pelayanan publik. Dalam debat, isu Ibu Kota Nusantara, IKN, menjadi sorotan. Ganjar menyoroti sikap Anies terhadap pemindahan ibu kota, sementara Anies menilai IKN sebagai produk hukum tanpa proses dialog publik yang komprehensif. Ganjar menanyakan kepada Prabowo mengenai pembentukan pengadilan HAM ad hoc untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Prabowo menjadi sasaran kritik terkait keputusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia capres. Anies dan Ganjar mengajukan pertanyaan tentang etika keputusan tersebut, sementara Prabowo menegaskan bahwa keputusan MK sudah jelas dan tidak ada intervensi. Anies menyinggung penurunan indeks demokrasi dan kebebasan berbicara. Prabowo menanggapi dengan mengingatkan Anies tentang masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta dan menyatakan bahwa jika Jokowi diktator, Anies tidak akan menjadi gubernur. Pertanyaan mengenai pelayanan publik yang berkeadilan terhadap kelompok rentan menjadi fokus. Ganjar menekankan penggandengan kelompok rentan dalam pembentukan kebijakan, sementara Prabowo membahas soal pupuk. Para capres membahas upaya pemberantasan korupsi. Anies menyoroti perampasan aset, revisi UU KPK, imbalan bagi pelapor, dan standar etika pemimpin KPK. Prabowo menekankan penguatan lembaga hukum dan pengawasan. Dari jawaban para capres, para pakar menyatakan bahwa tidak ada yang terlalu progresif dalam menanggapi isu pemberantasan korupsi. Tantangannya adalah bagaimana capres bisa mengonsolidasikan partai pendukung untuk memperkuat KPK dan mengesahkan RUU perampasan aset. Kemudian, pertanyaan dilanjutkan terhadap isu Papua, di mana menurut para panelis, tren kekerasan terus meningkat dan persoalan HAM di Papua belum diselesaikan. Prabowo mengatakan persoalan Papua rumit karena terjadi gerakan separatisme. Prabowo menuding ada campur tangan asing dan ada kekuatan-kekuatan tertentu yang ingin Indonesia disintegrasi pecah. Dia menyebut persoalan HAM di Papua perlu diutamakan, namun Prabowo berencana memperkuat kehadiran aparat di Papua dan mempercepat pembangunan ekonomi. Menanggapi penjelasan Prabowo, Ganjar mengatakan pentingnya dialog untuk menyelesaikan akar masalah di Papua. Sedangkan Anies mengatakan bahwa akar masalah di Papua bukan kekerasan, namun tidak adanya keadilan di tanah Papua. Anies juga mengatakan persoalan di Papua semestinya diselesaikan dengan dialog. Prabowo juga menyinggung soal pertumbuhan ekonomi di Papua yang dia sebut paling pesat pada era Jokowi. Namun data Badan Pusat Statistik, BPS, menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Papua pada 2023 merupakan yang tertinggi di Indonesia, yakni setinggi 26,03%.